hati yang penuh hikmat, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. 1 Raja-Raja 3 ayat 12. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, hikmat dalam Alkitab bisa berarti pengertian, kebijakan, atau bijaksana. Hikmat bukan soal pengetahuan teoritis yang sering kita sebut sebagai IQ. Hikmat lebih bersifat praktis ketika seseorang membuat keputusan dan berhasil mencapai apa yang dikehendaki atau yang menjadi tujuan. Hikmat bukan sebuah kemampuan pikir yang membuat seseorang disebut pintar, tapi sangat berkaitan dengan kedewasaan dan pengalaman kehidupan. Banyak orang pintar gagal, tetapi keberhasilan orang berhikmat besar. Salomo adalah simbol orang yang berhikmat. Alkitab memberitahukan bahwa hikmat Salomo tak tertandingi oleh manusia lain. Ayat 12 mengatakan, "Sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau." Dari tulisan-tulisannya seperti Amsal dan Pengkhotbah, kita dapat melihat kebijaksanaan Salomo. 1 Raja-Raja 3 memberikan kita gambaran tentang hati yang penuh hikmat. 1. Salomo memerlukan hati yang penuh hikmat. Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu kali ketika ia pergi ke Gibeon, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dan berkata kepadanya, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Ayat 5. Sebelum Salomo mengajukan permintaannya, ia menyampaikan beberapa hal mendasar. Pertama, ia mengakui bahwa Tuhanlah yang telah mengangkatnya menjadi raja, menggantikan Daud ayahnya. Ayat 7a. Kedua, ia menyadari keberadaan dirinya yang masih sangat muda dan belum berpengalaman. Ayat 7 bagian B. Dan ketiga, ia bergumul karena ia berada di tengah-tengah umat yang besar, tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Ayat 8. Betapa indahnya percakapan antara Tuhan dan Salomo, meski di dalam mimpi. Namun bagaimana Tuhan mengerti pergumulan Salomo, dan Salomo pun dapat terbuka di hadapannya. 2. Salomo meminta hati yang penuh hikmat. Sekiranya Tuhan bertanya kepada seorang dengan pertanyaan yang sama, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Pasti ia akan meminta panjang umur, kekayaan, atau reputasi, bukan? Tetapi pada waktu Tuhan menawarkan kepada Salomo apa yang ia inginkan untuk Tuhan berikan, Salomo tidak meminta umur panjang, tidak meminta kekayaan dan kemenangan dari musuh-musuhnya. Ayat 11. Tetapi ia meminta agar Tuhan memberikan kepadanya hati yang faham menimbang perkara, dan hal ini dipandang baik di mata Tuhan. Ayat 9 dan ayat 10. Salomo tidak meminta sesuatu untuk memuaskan kepentingannya sendiri, tetapi yang ia pikirkan adalah bagaimana ia dapat menjadi seorang pemimpin yang berhikmat agar umat Tuhan mengalami kehidupan yang sejahtera, dan ia menyadari bahwa sumber hikmat hanyalah Tuhan. 3. Salomo memperoleh hati yang penuh hikmat. Berkat yang diterima Salomo karena memiliki hati yang penuh hikmat adalah apa yang menjadi permintaannya kepada Tuhan diberikan. Bahkan hikmat yang dia miliki itu tidak ada tandingnya. Ayat 12. Tetapi tidak hanya itu saja. Apa yang tidak diminta oleh Salomo pun diberikan Tuhan. Itulah kekayaan, kemuliaan, atau meninggikan status di antara bangsa-bangsa lain. Ayat 13. Tuhan juga menjanjikan umur panjang bagi Salomo dengan syarat ia tetap memelihara hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan kepadanya. Ayat 14. Ayat 16-27 menunjukkan contoh kasus dari hikmat Salomo. Dikisahkan ada dua perempuan sundal yang berebut anak. Bagaimanakah Salomo memecahkan kasus ini? Inilah hikmat yang dimiliki Salomo. Hikmat untuk hidup sehari-hari dengan cara yang tepat. Hikmat yang sejati dituntun oleh takut akan Tuhan. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, sungguh mengherankan bahwa dunia berlomba-lomba mengejar emas, perak, dan permata.
Padahal ada yang jauh lebih berharga daripada semua hal tersebut, yaitu hikmat. Harusnya kita minta dari Tuhan. Tuhan sebagai sumber hikmat telah membuka dirinya bagi kita, sehingga kita dapat kapan saja datang kepadanya untuk memperoleh hati yang penuh hikmat. Ingat bahwa hikmat manusia telah mengalami kerusakan dan hanya bisa dibenarkan dengan percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. 1 Korintus 1 ayat 30a. Saya membutuhkan hikmat agar faham, menimbang setiap perkara. Saya harus menjadi problem solver atau yang memberi jalan keluar dalam setiap kesempatan dimanapun saya berada. Bahkan dalam persoalan yang rumit sekalipun, saya tetap memperoleh jawaban karena hikmat yang melampaui pikiran saya telah diberikan oleh Tuhan. Seorang yang berhikmat akan bertindak tepat sesuai apa yang dikehendaki Tuhan, dan ia pun menerima segala yang baik yang telah disediakan Tuhan baginya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, dalam hal apa saya membutuhkan hikmat? Bagaimana cara saya memiliki hati yang penuh hikmat? Apakah berkat yang akan saya terima bila saya menjalani hidup dengan hati yang penuh hikmat? Ya Tuhan Yesus, saya memerlukan hikmat-Mu dalam kehidupan saya setiap hari. Ketika saya berada di rumah, di tempat pekerjaan, dan dalam pelayanan, sehingga saya dapat bertindak tepat dan memuliakan Allah. Bahkan dalam situasi yang rumit, dalam kebingungan untuk mengambil keputusan, biarlah hikmat-Mu nyata dalam hidup saya. Saya mau memelihara keintiman saya denganmu sebagai sumber hikmat. Beri hikmat-Mu bagi para pemimpin bangsa di tengah situasi bangsa kami saat ini. Amin. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Kristuslah